your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and Assalamualaikum Pak, kami dari Ikopin akan mewawancarai Bapak mengenai upaya penanganan virus COVID-19 khususnya di Kecamatan Tanjung Sari pada tahun sekarang, yaitu pada tahun 2021. Pertanyaannya, awal mula info COVID-19 masuk ke Indonesia, langkah apa yang pertama dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 tersebut menurut Bapak? Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Kecamatan Tanjung Sari, mewakili Camat, mewakili Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dan gugus tugas pencegahan penyebaran COVID-19 Kecamatan Tanjung Sari. Awal mulanya ada COVID-19 ini juga sudah rekan-rekan ketahui bahwa secara internasional kan berasal dari Wuhan gitu ya. Cina. Nah, kemudian penyebarannya diduga kan ini melalui mobilitas orang, baik dari yang Cina tenaga kerja ke kita. Nah, karena waktu itu penyebarannya kan melalui air liur yang misalkan keluar ke pegangan di tempat-tempat umum, kemudian dipegang oleh orang yang sehat dan kemudian menyebar. Nah, itu awalnya ya yang secara umum saya dapat gitu dari kesehatan. Nah, kemudian pencegahannya pada waktu itu memang sudah ada anjuran pakai masker paling tidak gitu ya, pakai masker dulu gitu. Dan kemudian juga mencegah kontak yang diduga berasal dari orang-orang dari Cina itu, yang dari luar itu, terutama tenaga kerja itu yang awalnya. Nah, apakah upaya tersebut masih dilakukan sampai saat ini, Pak? Ya, masih malahan gitu ya. Ketika penyebaran COVID-19 sampai dengan saat ini ternyata trennya makin meningkat, bahkan pengetatan dari prokes itu yang dulu asalnya hanya pakai masker, cuci tangan, kemudian mencegah kerumunan gitu ya, kemudian menjaga jarak. Sekarang ini kan harus ada mengurangi mobilitas. Nah, kemudian untuk tempat ibadah juga kan waktu itu langsung tidak menggelar karpet, kemudian membawa sajadah ya kan? Kemudian dianjurkan untuk berjemur. Nah, kemudian juga dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi. Kemudian juga khususnya pemerintah Kabupaten Sumedang mengeluarkan aturan-aturan ya, sudah tidak terhitung lagi dari mulai peraturan bupati, keputusan bupati, bahkan yang terakhir adalah Perbup nomor 61 tahun 2021 gitu kan, untuk pengetatannya gitu aja. Nah, setelah diberlakukannya protokol kesehatan tersebut, Pak, apakah sebagian besar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan tersebut? Ya. Bagaimana, Pak? Nah, itulah kendalanya gitu ya. Walaupun kita sudah membentuk relawan gugus tugas di tingkat desa sampai dengan tingkat RT, kemudian selain dari tingkat kecamatan itu diperkuat gitu ya sampai tingkat SD, tingkat desa. Akan tetapi warga masih ada sebagian yang menganggap bahwa COVID itu tidak ada ya. Ya walaupun sekarang ini mungkin 70% lah sudah warga itu menggunakan masker apabila keluar rumah gitu. Tapi masih ada sebagian lagi yang 30% itu ya lupa atau bagaimana lah. Itu diantaranya. Nah, apakah ada sanksi jika terdapat masyarakat yang melanggar protokol kesehatan tersebut, Pak? Ada. Tempo hari sudah ada Perbup Sumedang nomor 5 kalau tidak salah
sampai ada sanksi administratif, kemudian juga sampai sanksi denda. Oh. Nah, kita kan pertama mengikuti Jawa Barat, kemudian juga Sumedang mengeluarkan peraturan bahwa yang tidak memakai masker apabila keluar rumah, ini ke masker aja ya, tempo hari denda maksimal 150.000 gitu aja. Dan memang pernah diberlakukan juga efektif, walaupun itu kan paling tinggi 150.000. Dalam kenyataannya ketika misalkan di lapangan ada yang bawa 20.000, tapi paling tidak ada efek jera gitu aja kepada masyarakat. Itu dilakukan tetap. Berapa perkiraan jumlah jiwa yang terinfeksi COVID-19 khususnya di Kecamatan Tanjung Sari ini, Pak? Berapa? Kalau datanya gitu ya, karena sekarang ini 2 puskesmas tidak secara rutin melaporkan. Kalau tempo hari ketika COVID masih ganas-ganasnya gitu ya, kami rutin mengupdate data. Tapi sekarang nanti mungkin akan komunikasi lagi berapa jumlah, karena kita punya 2 puskesmas, Tanjung Sari 7 desa, kemudian puskesmas Marga Jaya 5 desa gitu. Kami menunggu lah gitu ya laporan kecamatan, nanti secara tertulis saja nanti ada lah, bisa. Nah, kenapa Pak virus COVID-19 itu sangat mudah sekali untuk menyebarnya, Pak? Gimana itu, Pak? Menurut kemarin saya ngobrol dengan orang kesehatan, karena ini berbentuk virus sebenarnya sama kan dengan kita kayak flu. Jadi penyebarannya itu melalui udara kan. Jadi sangat mudah, lain kalau dengan bakteri gitu kan. Nah, kebetulan ketika virus ini menyebar melalui udara, nah di COVID-19 ini kualitas virusnya kan lebih tinggi kan ya, apalagi sekarang varian baru tidak menyerang tenggorokan lagi, akan lebih langsung ke paru-paru. Nah itu jadi menurut medis, jadi karena virus itu, karena virus penyebarannya. Nah Pak, kan pasti gitu COVID-19 itu berdampak di bidang ekonomi, Pak, khususnya apa dampaknya Pak di bidang ekonomi masyarakat sekitar, dan apa peran kecamatan dalam mendukung UMKM sekitar, Pak? Gimana, Pak? Dampak COVID-19 ketika pertama diberlakukan PSBB lah gitu ya, kemudian lockdown, itu sangat berdampak, sehingga produk-produk masyarakat yang harusnya bergeser ke suatu daerah, ketika daerah tersebut ditutup otomatis kan nggak bisa. Itu satu. Yang kedua juga ketika dibatasi di dalam jam operasional, kemudian dibatasi kerumunan, otomatis warga masyarakat yang misalkan punya UMKM juga kesulitan gitu. Walaupun ada terobosan dengan online atau yang lainnya, tapi itu mungkin hanya beberapa persen yang bisa menggunakan teknologi itu. Jadi sangat berdampak lah. Jadi penurunan dari omset UMKM, kemudian juga ekonomi masyarakat. Ya, kan Pak waktu itu sempat ngedengar gitu berita bansos khususnya di Kecamatan Tanjung Sari. Nah, apakah pembagian bansos tersebut sudah merata secara keseluruhan? Ya kalau namanya merata mungkin belum ya, karena bagaimanapun kalaupun ini adalah yang berdampak COVID-19, tapi tetap saja karena keterbatasan keuangan pemerintah ini bagaimanapun dikembalikan kepada skala prioritas penerima ya. Walaupun pintunya tempo hari kan ada 4. Pertama dari kabupaten, kemudian juga jadi sapa warga provinsi, kemudian dari Kemensos, dan terakhir dari dana desa. Ada 4 pos. Nah, akan tetapi tempo hari hanya 70%-an lah gitu ya, yang bisa diberikan bantuan gitu. Nah itu juga menyangkut mental kita, artinya harusnya kalau misalkan ini hanya yang terpapar saja gitu kan, atau yang berdampak sekali lah, kalau di luar itu mestinya jangan berharap gitu, tapi tetap saja jadi ada yang berharap lah gitu ya, padahal mampu gitu sebenarnya, sehingga dirasakan kurang. Padahal harusnya dengan 70% kondisi kakak di Kecamatan Tanjung Sari yang terdampak secara langsung itu cukup sebenarnya gitu, tapi tetap saja kurang. Itu kenapa bantuan bansos apa Pak
yang disalurkan dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk uang atau sembako atau keduanya? Ya, kalau dari kabupaten karena disalurkan melalui Bank Sumedang itu tunai, ya. Kemudian dari Kemensos juga tunai, dari dana desa juga tunai. Hanya yang dari provinsi yang campuran, ada uangnya, ada sembakonya, itu paket, gitu ya, tempo hari itu. Gitu. Untuk kedepannya Pak nih, bagaimana rencana apa yang harus dibenahi sebagai aparatur daerah setempat agar terbebas dari COVID-19 Pak, agar kembali lagi ke semula Pak? Upaya pemerintah daerah khususnya Kecamatan Tanjung Sari, tetap kita akan mengamankan warga Tanjung Sari agar tidak bertambah gitu ya yang terpaparnya. Kemudian juga kita mengamankan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. Kemudian kita melakukan sosialisasi terus-terusan kepada masyarakat, mengoptimalkan gugus tugas baik di desa maupun di kecamatan, sehingga warga betul-betul harus menyadari lah gitu ya, paling tidak memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, mencegah kerumunan, membiasakan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Itu sebenarnya gitu ya. Karena dari medis juga kan yang bisa kita lakukan dengan pencegahan COVID itu adalah yang 5 itu sebenarnya gitu. Kalau itu paling tidak dipatuhi, insya Allah lah Kecamatan Sarinya ya gitu kan sehat lah gitu. Semoga aja ya Pak kedepannya bisa normal lagi, aktivitas seperti semula lagi gitu Pak. Kan kitanya harus mematuhi protokol kesehatan tersebut Pak agar kembali lagi ke semula. Maka dari itu kembali lagi ke diri masing-masing ya Pak. Ya. Betul. Walaupun kita belum bisa memprediksi kapan COVID-19 ini akan hilang lah gitu ya. Jadi kalau kita mah yang penting mah tadi kebiasaan masyarakat. Jadi kebiasaan baru masyarakat itu gitu ya. Era baru itu kan seperti itu ya. Kebiasaan untuk memakai masker ketika keluar rumah, sebenarnya dari sisi kesehatan kan ketika belum ada COVID juga kan harusnya dia sudah menjadi kebiasaan gitu. Nah kemudian ini ada sedikit masalah sebenarnya dari masyarakat ya, kebiasaan ketika mau menyelenggarakan suatu acara, katakanlah pernikahan, padahal kita sudah menganjurkan ini karena COVID-19 ya jangan ada resepsi lah gitu ya. Yang penting pernikahannya dilaksanakan dengan keterbatasan anggota keluarga yang hadir, yang penting acaranya tersampaikan. Tapi tetap aja yang ada tanpa membuat izin masih membuat keramaian. Nah itu gitu ya di masyarakat. Ini yang agak sulit lah gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya masyarakat lebih menyadari. Amin. Itu saja Pak. Udah Pak, segitu dari saya Pak. Mohon maaf Pak bila ada kekurangan Pak. Ya. Mohon maaf juga mengganggu waktu Bapak Pak. Nah, terima kasih sama-sama lah gitu ya. Ini juga bagian dari tugas kami. Mudah-mudahan ini jadi semakin bahan di khususnya di COVID gitu ya. Nanti untuk jadi kajian gitu ya. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you